arsalahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala kulli dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pada kesempatan sore ini Allah perkenankan kita untuk bertemu kembali dalam kajian Samara, kajian Sakinah, Mawadah, Warahmah. Insyaallah pada sore kali ini kita akan dibersamai oleh pemateri kita bersama Ustadz Sandi Wardiman SPD. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustadz. Sudah bisa bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Ya. Hujan deras, Ustadz ya? Ya, sama di sini juga hujan. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Iya. Amin Allah ya rabbal alamin. Insya Allah akan membahas mengenai apa Ustaz pada sore hari ini? Insya Allah pada sore hari ini temanya menjaga keluarga dari paham sekularisme. Baik. Sekularisme Ustaz ya. Satu kata betul. yang sering kita dengar di akhir-akhir ini. Makanya ini mungkin akan menjadi materi yang menarik seperti Ustaz. Insya Allah. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, acara ini akan kita temani sampai pukul 16.30 ke depan, dan di akhir acara nanti akan diadakan sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, untuk mempersiapkan, mari kita serahkan hari ini kepada pemateri kita, Ustadz Sandi Wardiman SPD. Tafadhol, Ustadz. Baik. Suara saya cukup jelas, Ustaz Deden? Ya. Ya, cukup jelas, Ustaz. Suara sayanya cukup jelas apa kurang keras? Cukup jelas. Ya, baik kita mulai ya. Baik, rekan-rekan semua dan sahabat-sahabat semua, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwajan wa rahmah inna fi dzalika wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuha wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, puji syukur milik Allah, zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, zat yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat silaturahim, karena pada sore hari ini kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah berlandaskan akidah Islam dan sesuai syariat Islam. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas terkait salah satu tema yang mungkin ini cukup menarik, yaitu terkait dengan menjaga keluarga dari bahaya sekularisme, atau dari paham sekularisme dan contoh-contohnya.
Nah, kenapa pembahasan ini kita ulang atau kita bahas ya? Kita bahas pada sore hari ini karena memang kita berada dalam situasi yang mana kita diwajibkan untuk menjaga diri dan keluarga kita ya dari rongrongan hal-hal yang bertentangan dengan Islam begitu ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Yang kita tahu bahwa api neraka ini sungguh amat sangat perih ya. Terus juga api neraka ini sudah jelas bagi kita sebagai seorang muslim, balasan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan dan tidak bertobat begitu ya, dan sebagainya. Maka kita pun harus melihat keluarga kita ini menjadi keluarga yang bisa dibangun dengan sebuah pemahaman, dibentuk dengan pemahaman yang sesuai dengan syariat Islam begitu. Nah, ini tantangannya karena kita hidup dalam sebuah aturan yang tidak Islam. Kita akan bahas terkait dengan bagaimana kita menjaga keluarga ya dari bahaya sekularisme. Memang ini mungkin dalam sore hari ini tidak terlalu detail ya bagaimana trik-triknya, strateginya dan sebagainya. Tapi setidaknya kita harus mengetahui dulu terkait dengan istilah yang saya sampaikan yaitu tentang sekularisme. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, saya tidak lepas mengingatkan kita ya sebagai seorang manusia dan sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah memiliki keluarga atau mungkin yang belum memiliki keluarga akan firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebelum saya lanjutkan, apakah ini sudah keluar dari Zoom teman-teman semua atau dari channel YouTube? Mohon dicek terlebih dahulu. Semoga sore hari ini kita dilancarkan walaupun situasi sedang hujan. Semoga Allah menolong kita dan juga semoga kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam jannahnya dan juga diberikan ketentraman dalam keluarga kita. Sudah di Zoom sudah keluar. Baik. Baik, Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, supaya dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Makanya kenapa dalam sebuah ikatan keluarga, pernikahan itu ada kata-kata mawadah warahmah, sakinah ya di dalam kehidupan berkeluarga ataupun pada saat ada acara-acara pernikahan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu. Kemudian Allah mengingatkan kita juga terkait dengan Al-Quran, ya firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kata Allah, ittaqu rabbakumul ladzi, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sekalian dari seorang diri, min nafsin, dari seorang diri. Dan daripadanya Allah kemudian menciptakan zaujaha, menciptakan istrinya, wabasa minhuma, dan daripada keduanya juga Allah memperkembangbiakan rijalan kasiran wanisa, laki-laki dan perempuan yang banyak. Ayat ini masuk ke dalam tataran ada ketakwaan. Kelanjutannya ada jadi wattaqullah. Ya, senantiasa diingatkan dengan takwa, takwa dan takwa begitu ya. Kenapa? Karena takwa ini sebagai pondasi, sebagai dasar bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Takwalah kepada Allah dengan menggunakan nama hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1 ingatkan kepada kita semua bahwa ayat ini penting dalam membentuk tatanan keluarga. Ya, karena tujuan keluarga tentunya tidak lain adalah mendapatkan ridho Allah. Nah, ridho Allah itu ada dengan iman dan takwa dan amal soleh, gitu ya. Keluarga ketika ya juga terbentuknya rasa kasih sayang, kemudian saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, begitu. Komunikasi dengan yang baik-baik dan sebagainya. Begitu juga Allah mengingatkan bahwa Allah yang telah menciptakan kita dari seorang diri yang kemudian memperkembangbiakannya laki-laki dan kasih berikutnya. Generasi berikutnya ini nanti hilang, muncul lagi generasi berikutnya. Seperti itu. Maka tentunya yang dinilai oleh Allah adalah iman, takwa, dan juga amal soleh. Ya. Membentuk keluarga ini merupakan sebuah hal yang menjadi catatan bagi kita semua. Ya, membentuk keluarga apa? Keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saya mengingatkan terkait dengan pengertian ataupun Islam kafah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qulu fisil mikafah. Tapi Islam setan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Innahul aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Begitu juga Allah mengingatkan kepada kita dengan ayatnya, wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Begitu juga firman Allah, Inna dina indallahil Islam, dalam Quran Surat Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa makhtalafa alladziina utul kitab, dia adalah berselisih orang-orang yang telah diberi ahli kitab, illa kecuali min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada dalam diri mereka. Ya, karena ada bagian bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat bersatu. Ya. Ini mohon maaf, ini di apa namanya, di tempat saya sedang kondisi hujan deras. Saya mohon izin barangkali ditutup ya ini videonya. Baik, kita lanjutkan
Mudah-mudahan suaranya ini ada komentar putus-putus. Baik, kita lanjutkan ya para pemirsa yang dimuliakan Allah. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan ya materi kita pada sore hari ini. Nah, ada hal yang menarik sebetulnya terkait dengan keputusan MUI ini di tahun 2005 yang harus kita lihat ya secara bersama-sama. Yang pertama, bahwa MUI mengeluarkan terkait dengan fatwa pluralisme, liberalisme, dan juga sekularisme agama. Pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama, ini yang kemudian saya soroti, yaitu sekularisme. Bahwa di dalam fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa dengan berkembangnya paham pluralisme, liberalisme, dan juga sekularisme, ya, serta sejenis lainnya di kalangan masyarakat, maka kemudian MUI mengeluarkan fatwa dengan penjelasan pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan, tetapi pluralisme adalah paham, begitu ya. Jadi pluralisme agama mengajarkan bahwa semua pemeluk agama ya akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Kemudian liberalisme agama adalah memahami nas-nas agama, Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang bebas. Dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Adapun sekularisme, nah ini yang kemudian kita bahas, adalah memisahkan urusan dunia dari agama, dan agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan. Sedangkan hubungan sesama manusia itu diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Maka dari penjelasan ini, ya, dengan menimbang, memperhatikan ketentuan umum, maka ketentuan hukum terkait dengan pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama, sebagaimana dimaksud pada bagian pertama, paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, yang kedua, umat Islam ini haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, MUI sudah mewanti-wanti di tahun 2005 ya bahwa umat Islam itu haram mengikuti paham sekularisme. Nah, ini sebuah hal yang harus kita sikapi positif, begitu ya. Ya, kenapa harus kita sikapi positif? Ya, karena terkait dengan terkait dengan sekularisme ini, ya, maaf.
Mohon maaf ya, ini gangguan sinyal. Mudah-mudahan kita dimudahkan ya. Oke, sebentar. Baik. Nah, maka ketentuan dari MUI ini, umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Nah, ini dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2005. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, saya menunjukkan ini ya sebagai sebuah pengantar ya, di mana kita harus memahami kenapa pada saat itu MUI ini mengatakan tentang haramnya kita mengikuti sekularisme. Dan kemudian nanti apa bahayanya kepada keluarga. Karena ini kita penting untuk kita pahami dan kita pelajari. Ya. Maka kita akan bahas apa itu sekularisme. Apa itu paham sekularisme? Ya. Menurut para ahli, sekularisme itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, George Jakub Halyoke. Ini sebagai seorang, nanti saya jelaskan beliau ini siapa ya. Dia itu sebagai seorang Britain itu Inggris ya. Sebagai orang sekuler Inggris, dia mengatakan bahwa sekularisme itu adalah suatu sistem yang didasari pada prinsip moral dan terlepas dari agama. Ini poin penting, terlepas dari agama. Berarti sekularisme itu memisahkan kehidupan kita ini dari agama. Kemudian Haji M. Rasjidi. Sekularisme itu adalah sistem etika filsafat yang bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap kehidupan manusia tanpa percaya kepada Tuhan, kitab suci dan hari kiamat. Ini pun penjelasan dari para ahli yang mengatakan sekularisme itu berarti menginterpretasi kehidupan tapi dengan akal pikiran manusia. Kemudian Kristen Harvey Cox, ya, ini seorang Kristiani, ya, dan dia dikatakan ini seorang pendeta. Mereka mengatakan atau dia mengatakan pembebasan manusia dari belenggu agama dan metafisika, yaitu pengalihan perhatian dunia lain menuju dunia saat ini. Dr. Samsudin Arif, sekularisme merupakan pemikiran yang memisahkan antara agama dengan urusan duniawi, dan agama dianggap hanya sebatas urusan ibadah saja, di mana agama tidak boleh dicampur dengan urusan duniawi. Begitu juga menurut Profesor Dr. Syed Muhammad Dajjal. Sekularisme dalam pemikiran manusia terbagi 3 komponen. Pengosongan alam dari semua makna spiritual, deklarasi politik, dan pengosongan nilai-nilai agama dari kehidupan. Jadi sekularisme itu memang menjauhkan agama dari kehidupan. Begitu ya. Menjauhkan agama dari tatanan hidup berkeluarga, bermasyarakat, ataupun bernegara. Ya. Nah, ini kita harus pahami ya, kenapa? Karena memang sekularisme ini sebagai biang di mana aturan-aturan Allah itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena sekularisme itu tidak jauh beda dengan yang tadi disebutkan, liberalisme begitu ya. Paham kebebasan dalam ekonomi misalkan yang diserahkan kepada siapa? Kepada para pengusaha, para kapitalis begitu ya. Secara politik ya diambil dengan istilah-istilah yang bukan dari Islam ya. Kalau dalam Islam itu ada majelis syuro, ada musyawarah, tetapi kemudian ditarik karena ingin menjadi suara suara rakyat, ya akhirnya muncullah istilah dalam politik itu demokrasi dan seterusnya. Dalam keluarga ya sekularisme ini muncul. Kenapa? Waktu pertemuan 2 pekan yang lalu saya membahas ya penyebab hancurnya keluarga ya, terjadinya perceraian, terjadinya peningkatan perceraian di tengah-tengah keluarga tidak terlepas dari
sekularisme dan liberalisme. Dan yang terakhir MUI ya melakukan penjelasan terkait dengan makna sekularisme. Apa itu makna sekularisme? Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan. Sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya berdasarkan kesepakatan sosial yang tadi sudah sudah disebutkan di dalam penjelasan terkait dengan keputusan MUI atau fatwa MUI. Ya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini sekilas tentang makna apa itu sekularisme. Jadi sekularisme itu adalah fasluddin anil hayah, memisahkan kehidupan, memisahkan agama fasluddin anil hayah dari kehidupan. Ya, di mana agama ini tidak boleh mencampuri kehidupan masing-masing, begitu. Tidak boleh mencampuri kehidupan keluarga, tidak boleh mencampuri kehidupan masyarakat, sampai tidak boleh mencampuri kehidupan negara. Itulah yang disebut dengan sekularisme. Dipisahkan, memisahkan agama dari kehidupan. Maka kita lihat contohnya. Ini contoh sekularisme ya. Ini contoh-contoh sekularisme di dalam pemahaman yang kita kemudian ambil. Beberapa contoh sekularisme dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, adanya pelarangan penggunaan jilbab. Ya. Sampai dulu yang namanya sekolah-sekolah ya tahun 1990 itu dilarang untuk menggunakan jilbab, menggunakan baju terobosan bagi perempuan. Baju ibarat kalau laki-laki itu gamis dari atas sampai menjulur ke bagian bawah. Gitu ya. Terus atas kepalanya itu adalah khimar, kerudung. Ini sangat santer, sangat luar biasa di mana karena kehidupannya sekuler sehingga penggunaan jilbab itu dilarang. Ini kehidupan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di beberapa instansi. Yang kedua, contoh sekularisme itu ada pergaulan bebas yang sudah dianggap di kalangan pergaulan remaja. Melaksanakan ibadah sholat, ya ibadah saum misalkan begitu ya. Namun pergaulannya itu tidak dijaga, sehingga muncullah pergaulan bebas. Atau bahasanya adalah free sex. Ya, pergaulan bebas yang akhirnya menganggap ya remaja laki-laki dan perempuan itu dari mana mulainya? Tadi yang sudah kita sampaikan, dari mulai ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan, berdua-duaan, berkholwat antara laki-laki dan perempuan, kemudian masuk ke dalam pahamnya paham kebebasan. Bahwa dia hidupnya itu tidak perlu diatur oleh agama. Bahwa hidupnya itu tergantung akalnya, tergantung pikirannya. Begitu. Bukan tergantung wahyu. Ya, karena Allah sudah melarang ya bagi seorang pemuda, seorang remaja untuk apa? Untuk berkholwat. Tetapi mereka ya atau remaja ini entah karena mereka tidak tahu atau entah mereka itu sudah masuk ke dalam benak pemikirannya itu liberalisme, sekularisme, sehingga muncullah pergaulan bebas yang sudah dianggap lazim di kalangan pergaulan remaja. Ini contoh-contoh sekularisme yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, undang-undang yang tidak memihak kepada agama. Yang keempat adalah penggunaan sistem ekonomi kapitalis. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika ada paham liberalisme dan sekularisme masuk ke tengah-tengah kehidupan masyarakat dan negara, maka yang diberlakukan adalah bukan ekonomi Islam, tetapi sistem ekonomi kapitalis sebagai roda penggerak perekonomian negara. Dan faktanya terjadi saat ini. Berikutnya, ketika muncul sekularisme, contohnya itu adalah tidak mencampuri urusan organisasi dan urusan agama. Ya, jadi adanya organisasi itu bukan untuk memperkuat hidupnya Islam, hidupnya agama, sebarnya kalimat la ilaha illallah, tetapi malah menentang akan kehidupan Islam, menentang akan diterapkan Islam. Ya, jadi seolah-olah sekularisme itu tidak mencampuri urusan organisasi dengan urusan agama.
Sehingga apa? Organisasi itu jauh dari pemahaman agama. Yang keenam, negara memperbolehkan di beberapa negara yang menerapkan sistem sekuler, ya, dan yang memperbolehkan ya pernikahan undang dan disesuaikan dengan akal pikiran mereka, dengan agama Nasrani atau Islam sendiri, ya, bagi itu diharamkan untuk menikah dengan orang non-Muslim. Berikutnya, tidak mencampur adukan masalah perdagangan dengan urusan agama. Masalah apa? Masalah muamalah. Ya, ini masalah muamalah, masalah yang kaitannya dengan urusan interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, inilah contoh sekularisme yang kemudian muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kaitannya dengan keluarga? Nah, ini. Yang pertama, bagaimana sekularisme ini ternyata ya karena tidak terlepas dari liberalisme atau kebebasan, maka di dalam keluarga ini anak-anak itu menjadi hilang adabnya. Menjadi hilang rasa malunya kepada orang tua. Rasa malunya kepada Allah. Rasa memiliki moral yang baik terhadap keluarga. Itu hilang. Ya, hilang adabnya. Kenapa? Karena di dalam paham sekularisme, seorang anak itu boleh dan bebas menentukan nasibnya. Sehingga apa? Sehingga tidak sedikit anak-anak dan orang tua itu terjadi yang namanya percekcokan. Malah sampai anak itu durhaka kepada orang tuanya karena anak munculnya rasa bebas dalam diri. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang pertama yang harus kita jaga adalah ya berikan kepada anak-anak ya pemahaman Islam secara kafah. Kemudian berikan adab kepada mereka dengan adab yang Islami. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena paham sekularisme, anak-anak perempuan yang sudah balik itu melepaskan jilbabnya pada saat keluar rumah. Jadi banyak anak-anak keluarga Muslim yang mereka membebaskan anak-anaknya untuk melepaskan jilbabnya. Padahal jilbab itu adalah perintah Allah, bukan perintah dari manusia. Perintah Allah untuk ya mengulurkan jilbab itu kepada anak-anak perempuan yang sudah balik. Pada saat mereka hidup atau dalam kehidupan umum. Kehidupan di mana mereka berinteraksi dengan orang lain. Tapi dalam kehidupan khusus di rumah, mereka boleh menanggalkan bajunya selama itu mereka itu ya hidup di dalam kehidupan khusus. Tapi kalau ada orang lain yang bukan mahram yang masuk ke dalam kehidupan mereka dan mereka ketika itu tidak menggunakan jilbab, tapi baju rumahan atau baju yang dipakai di rumah, maka itu pun sama, tidak boleh ketika ada orang yang bukan mahram masuk ke dalam rumah. Nah ini karena paham sekularisme liberal, anak-anak perempuan yang sudah balik melepaskan jilbab. Yang ketiga, karena paham sekularisme, ini terjadinya perceraian suami istri yang berujung kepada anak-anak menjadi korban. Dan yang keempat, karena paham sekularisme, pergaulan bebas yang sudah dianggap lazim di kalangan pergaulan remaja akhirnya menjadi menjamur. Ya. Jadi karena keluarga sebagai benteng keluarganya itu tidak mampu. Jadi keluarga yang sebagai madrasatul ula, madrasah pertama itu tidak mampu membendung sekularisme liberalisme. Akhirnya muncullah pergaulan bebas. Tidak bisa mencegah anaknya untuk bergaul, ya, tidak bisa mencegah anak perempuan untuk bergaul dengan laki-laki. Ya, karena apa?
karena seorang anak katanya diberikan kebebasan. Maka itu sebetulnya muncul istilah sekularisme dan liberalisme di dalam keluarga. Nah, kita lanjutkan. Ini mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam kajian sore hari ini. Ya, walaupun sempat terputus-putus. Sebentar. Maka bagaimana menjaga keluarga? Menjaga keluarga di dalam paham sekularisme itu adalah back to Islam. Jadi kembali kepada Islam. Jadi bagaimana keluarga itu bisa membangun ataupun bisa menjaga ya keluarga dari paham sekularisme liberalisme, maka kembali kepada Islam. Islam yang mana? Islam yang agama ini merupakan agama yang kafah. Jadi Islam itu agama yang sempurna. Islam yang mana? Islam yang sempurna. Jadi bukan Islam yang masuk ke dalam paham di dalamnya itu adalah paham sekularisme atau Islam sekuler, bukan. Atau Islam liberal, bukan. Ya. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan, sekularisme dan liberalisme dan pluralisme itu sudah dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi bagaimana menjaga keutuhan keluarga, menjaga keluarga dari paham sekularisme, itu adalah kembali kepada Islam. Dan kita tahu bahwa Islam itu agama yang sempurna. Islam itu kafah, begitu ya. Tidak bisa kemudian Islam itu digabungkan dengan paham sekularisme. Maksudnya apa? Yaitu mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi Islam kita, ya, mulai dari yang dipandang kecil seperti memakai sandal, mulai dari kaki kanan terlebih dahulu, makan sambil duduk, makan menggunakan tangan kanan, hingga mengatur urusan keluarga dalam aspek keluarga kecil. Kemudian urusan masyarakat, kemudian urusan ekonomi politik dan pemerintahan. Berikutnya adalah Islam mengatur segenap perbuatan manusia dengan hubungannya dalam hubungannya dengan Khaliknya. Nah, ini tercermin dalam perkara akidah dan ibadah ritual dan spiritual. Seperti apa? Tauhid, iman kepada Allah. Jadi, bagaimana cara menjaganya? Ajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Ajarkan keimanan kepada anak-anak kita. Ajarkan ketika mereka sudah beriman dan mereka percaya adanya Allah, mereka percaya adanya malaikat, mereka percaya adanya kitab Al-Quran, dan kitab-kitab yang lainnya, serta mereka percaya Nabi dan Rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad, dan meyakini adanya Rasul-Rasul yang lainnya, serta percaya, yakin, iman kepada hari akhirat, dan juga qada-qadar, maka ditanamkan keyakinan itu kepada anak-anak kita sejak dini, saat ini. Kemudian ajarkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Islam itu mengatur hubungan juga manusia dengan dirinya sendiri. Apa? Berarti akhlak, adab, ya. Akhlak yang baik itu adalah adab. Dan adab itu pasti ya akhlaknya itu baik. Jadi adab itu adalah perilaku yang muncul dalam keseharian. Contoh, adab masuk WC, berarti itu langkahkan tangan kaki kiri dengan berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaisi. Itu kaitannya dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ajarkan di keluarga kita ya, mereka untuk memiliki akhlak yang baik atau adab. Pada saat masuk WC, pada saat masuk ke kamar tidur orang tua dengan mengetuk pintu ya di pagi hari atau sebelum sebelum waktu subuh misalkan, atau pada saat setelah subuh, ataupun pada saat siang hari, ataupun pada saat malam hari. Ajarkan itu semua. Kemudian pakaian dan makanan. Dan yang ketiga, Islam mengatur manusia dengan lingkungan sosial.
Nah, ini para pemirsa yang dimuliakan Allah, Islam itu sempurna sampai membahas masalah muamalat dan ukhuwah. Dan ini ternyata ya, muamalat saat ini tidak diatur oleh Islam, tapi oleh sekularisme. Ya, tidak diatur oleh Islam berarti ada aturan lain, sistem lain yang mengatur aspek hubungan manusia dengan manusia yang lain. Contoh misalkan ketika uang, pasti mereka melakukan. Jadi ini sesuatu hal yang kaitannya dengan muamalah, tetapi efek kepada riba, kepada yang diharamkan. Tapi mereka ibadah, kan mereka sholatnya rajin, saumnya rajin, tapi mereka riba. Nah, ini yang diharamkan. Jadi terutama kehidupan keluarga. Kemudian hukuman, ya, dalam hal apa? Sanksi, ya, dalam hal pemerintahan, dalam hal politik dan sebagainya. Nah, ini kemudian juga dijelaskan oleh ulama, yaitu Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani dalam kitab Nuzhatul Islam. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika keluarga itu kembali kepada Islam dengan menjaga Islam kafah, maka Islam ini tentunya berbeda dengan agama-agama yang lain. Sebab Islam tidak sebatas ibadah ritual dan spiritual belaka, namun juga memasuki ranah publik. Maka kaum muslimin yang memisahkan agama Islam dengan kehidupan publik, dengan kehidupan keluarganya, kehidupan masyarakatnya, berarti ia telah terkena virus sekularisme. Nah, inilah yang harus kita jaga. Semoga keluarga kita tetap memiliki pemahaman yang benar terhadap Islam, dan juga kita sebagai keluarga muslim, keluarga yang beriman, ya, tidak hanya cukup dengan amal soleh, tetapi juga amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sebagai pengantar. Wallahu a'lam bishawab wa huwa a'lamu birrahmati. Baik, saya kembalikan kepada host, yaitu Ustaz Dede. Wallahu a'lam. Dan Sandi Wardina yang telah memberikan pemaparan materi untuk kajian di sore hari ini. Silakan kepada para pemirsa yang dimuliakan Allah yang menyimak melalui channel YouTube bisa menulis pertanyaannya melalui kolom chat, komentar. Juga yang menyimak di dalam aplikasi Zoom bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Mengapa Ustadz terjadi Halo, Dede. Baik, kita ini ya, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari saudari Putriana Amizani. Ya. Ini pertanyaan yang pertama itu adalah, banyak pelajar
wanita yang di pondoknya dibuka. Mengapa demikian, Ustaz? Ananda Putri, inilah sebuah hal yang harus kita lihat faktanya. Apa yang terjadi saat ini memang betul. Banyak pelajar-pelajar wanita yang kemudian dia itu menggunakan jilbab di pondoknya. Bisa jadi dia melakukan itu karena dia malu kepada ustadznya atau kepada ustazahnya. Atau karena memang dia di pondoknya itu, dia itu. Berarti keterpaksaannya itulah yang mengakibatkan dia melakukan itu. Bisa jadi dia terpaksa. Bukan atas dia keluar rumah, pada saat di luar pondok maksudnya, di luar pondok pesantren, atau keluar sudah lulus dari pesantren, ternyata jilbabnya dibuka. Nah, inilah sebetulnya syariat itu turun ya dengan adanya keimanan. Contoh misalkan begini. Dulu ya, pada saat belum turunnya ayat tentang khamar, tentang minuman keras, minum khamar. Nah, kemudian ayat itu turun. Pada saat ayat itu turun, maka yang dilakukan oleh para sahabat adalah iman. Keimanan terhadap ayat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, para sahabat itu melakukan ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah ya wahyu dari Allah. Maka pada saat itulah para sahabat meninggalkan aktivitas khamar. Karena khamar itu ya diharamkan ketika ayat itu turun. Maka ini juga sama, ketika ada larangan, perintah yang wajib dilaksanakan, perintah yang haram, ya, yang dilarang itu diharamkan begitu. Maka apa yang muncul kalau saat ini ternyata ada pelajar-pelajar wanita yang dia itu ketika keluar pondok jilbabnya dibuka. Karena tadi satu masalah keimanan. Padahal keimanan ini menjadi sebagai fondasi dari seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Jadi faktor keimanan yang pertama ya yang harus dipahami, bisa jadi dia imannya itu adalah iman yang hanya sebatas dipahami kewajiban jilbab itu dari orang tuanya atau dari ustaznya atau dari ustazahnya. Yang kedua, bisa jadi karena dia melepaskan jilbabnya itu karena ketidaktahuan. Dia tidak tahu, tapi tidak mungkin kalau tidak tahu, Ustaz. Berarti dia itu tidak paham. Karena orang yang tahu, dia harus naik derajatnya kepada orang yang paham. Kalau orang yang paham ketika turun ayat, ketika turun perkara jilbab, maka dia harusnya menggunakan jilbab itu. Tapi kenapa ini Ustadz tidak dilakukan? Berarti selain keimanan, perempuan-perempuan pelajar ini menganggap bahwa jilbab itu tidak wajib. Berarti apa? Ada pemahaman yang keliru di tengah-tengah pelajar wanita yang ada di pondok ini. Atau pelajar wanita yang dia sudah lulus di pondok. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Ya, karena kalau kita lihat empat imam mazhab, baik itu imam mazhab Hanafiyah, imam mazhab Malikiyah, imam mazhab Syafi'iyah, dan imam mazhab Hambaliyah, ya, rahimakumullah, mereka mengatakan tidak ada perbedaan pendapat ya tentang wajibnya mereka menggunakan jilbab. Tetapi perbedaan itu bukan perbedaan yang sifatnya penting. Nah, jadi empat hal ini yang harus kita pahami. Karena apa? Karena pembahasan tentang jilbab itu nanti akan ada pembahasan tentang aurat wanita. Begitu. Aurat wanita itu kan seluruh tubuh kecuali muka dan juga telapak tangan. Berarti apa? Berarti para remaja putri ini
Dia tidak memahami ya Islam dengan kafah. Berarti apa? Ketika mereka melepaskan jilbabnya, mereka sudah sudah masuk ke dalam jebakan sekulerisme. Hidupnya, kesehariannya ibadah, sholat, tetapi pada saat keluar rumah, jilbabnya itu dibuka. Begitu, Kang Deden, jawaban yang pertama dari Putriana Amizani. Jadi kehidupannya itu, agamanya tidak dibawa dalam kehidupan. Akhirnya yang muncul tadi, ya pemahaman bahwa jilbab ini tidak wajib, jilbab ini budaya Arab, begitu ya. Begitu, Kang Deden. Ya, silakan Kang Deden. Suara saya tetap jelas, Ustaz? Ya, jelas. Silakan dilanjut ke pertanyaan. Terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan dari saudari Putriana. Semoga bisa memuaskan beliau. Baik Ustaz, kita sambung kembali, kita perdalam kembali pertanyaan dari saudari Putriana tadi, bahwasanya memang di antara anak-anak perempuan kita itu menjadi sebuah hal yang menakutkan, terutama bagi orang tua yang telat mendidik anak dengan sekolah Islam. Karena apakah bisa dijelaskan Ustadz, mengapa masih timbul di masyarakat anggapan bahwasanya penggunaan jilbab itu bagi seorang wanita menjadi nomor 2. Yang penting hatinya dulu, katanya yang dijilbabi, hatinya dulu yang ditutup auratnya, seperti itu. Bagaimana menyikapi hal demikian, Ustaz? Ya, baik. Ini suara saya jelas. Ya, jelas, Ustaz. Ya, jelas. Ya, baik. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini sebetulnya problematika klasik sebetulnya. Problem klasik ya. Yang menyebutkan bahwa yang penting hatinya bersih, ya, tidak menggunakan jilbab juga tidak apa-apa. Ya, kalau sebuah pembenaran seperti itu berarti Rasulullah SAW tidak mewajibkan kepada para muslimah pada saat itu, begitu ya. Tapi kan ini tidak. Selain membersihkan hati, mereka juga harus menutupi aurat, begitu. Karena apa? Karena menutupi aurat menggunakan jilbab dan khimar. Jilbab itu terobosan, ya ini dari atas, dari leher sampai ke bawah. Khimar itu kerudung yang menutupi dada-dada mereka, dada-dada perempuan ini. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW ya diberikan ayat oleh Allah itu, wahyu itu kepada orang-orang beriman, kepada istri-istri Nabi, perempuan-perempuan dari ya maksudnya istri-istri ya, istri-istri orang-orang beriman berarti kan muslimah-muslimah begitu, untuk menggunakan jilbab. Jadi bukan hanya sekedar qalbu atau hati. Jadi hati itu tidak cukup. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ketika dia taruhlah memiliki hati, anu penting mah hati namanya bersih. Hati bersih itu kan harus muncul perilaku juga yang baik, yang soleh, sesuai dengan ajaran. Maka yang akan terjadi adalah para lelaki-lelaki yang menjaga matanya itu ternyata tidak terjaga. Tapi kan itu kesalahan laki-laki tersebut. Nah, kesalahan laki-laki itu bukan hanya kesalahan dia karena melihat perempuan, tapi karena adanya sikap dan perilaku perempuan yang tidak menutupi dirinya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya yang saya tahu ketika ada ya pemahaman seperti itu, itulah pemahaman dari liberalisme dan sekularisme. Saya pernah baca sebuah buku ya, buku dari karangan Adian Husaini ya, dari Adian Husaini, beliau memberikan bahayanya sekularisme.
bahaya sekularisme dan liberalisme. Nah, salah satu contohnya adalah tidak hanya urusan politik, ternyata juga urusan pribadi ternyata dihancurkan. Jadi yang penting mah kolbunya, yang penting mah hatinya bersih, tapi perilakunya tidak menggunakan jilbab juga tidak apa-apa, begitu ya. Yang penting mah hatinya aja bersih, karena Allah memandang hati. Ternyata tidak demikian para pemirsa, ya. Jadi yang harus ditekankan adalah selain kolbu kita hati bersih, tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada khianat, tidak ada ujub, tidak ada sombong dan sebagainya, karena itu pekerjaan kolbu, pekerjaan hati, ya. Tetapi juga perilakunya itu harus sesuai dengan syariat dari Allah. Sebagaimana tadi saya gambarkan, bagaimana pola keimanan para sahabat ketika mereka itu turun ayat tentang Homer dan juga tentang perintah untuk melakukan atau untuk menggunakan jilbab. Ketika perintah Homer mereka tinggalkan, ya, sisa-sisa Homer yang ada di dalam rumah-rumah mereka dihancur-hancurkan karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian para muslimah ketika turun perintah menggunakan jilbab, dan ketika ada muslimah yang lain yang tidak menggunakan jilbab pada saat, ya, dulu waktu itu dua idul ya, ada Idul Fitri atau Idul Adha, mereka harus keluar rumah, maka diperintahkan bagi saudaranya, bagi keluarganya, bagi tetangganya untuk meminjamkan itu kepada muslimah yang lain. Dan itu bukan budaya Arab, ya. Jadi selain membersihkan hati, maka perilaku dan perbuatan kita, wahai muslimah, harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan syariat Islam, perintah untuk melaksanakan atau menggunakan jilbab. Begitu, Ustaz Dede? Sudah semakin jelas tadi ya, Ya. bahwasanya yang menjadi momok pembicaraan di kalangan anak remaja dan orang tuanya itu mulai bisa ada gambaran harus seperti apakah kita dalam mendidik anak seperti itu. Ya. Baik Ustadz, alhamdulillah ini ada satu pertanyaan yang masuk dari channel YouTube. Bacakan sesuai yang saya lihat di YouTube dari maaf nih bahasanya mungkin ini anak muda kan. Bro Ustadznya bagaimana nih kalau ada yang ngomong lo boleh pakai celana cingkrang, lo boleh pakai kerudung, lo boleh sholat, tapi jangan bawa-bawa agama untuk negara, karena negara dah ada yang atur seperti itu. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya. Bisa, baik. Ya. Ini bisa, pertanyaannya kan, ya, bisa disimak dan bisa jelas. Jadi perkara ini kan sebetulnya tidak hanya menyangkut masalah keluarga ya, Kang Dede. Betul nggak? Iya, betul. Tapi ini juga menyangkut masalah masyarakat sampai menyangkut masalah betul. Negara. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita saat ini adalah berada dalam sistem sekuler. Karena tadi sudah saya sampaikan, para ahli ya, saya sebutkan para ahli itu bukan dari kalangan Islam saja, Kang Dede. Tadi saya sebutkan para ahli dari Inggris, gitu ya. Kalau misalkan kita lihat lagi nih materi yang tadi saya sampaikan, ya, ini kita coba lihat lagi ya ke belakang. Ini memang kehidupan saat ini tuh tidak terlepas dari kehidupan sekularisme, begitu. Tadi saya sebutkan kenapa tidak boleh negara ini diatur begitu. Ya, berarti kan ingin menjauhkan Islam dari aturan agama. Ya, jadi ini ya, kalau teman-teman melihat dari bagaimana gitu ya sekularisme itu dicetuskan. Ini ada George Jacob Halyoko. Dia mengatakan ya, tidak percaya akan Tuhan, namun akhirnya mereka menganggap ateis. Tetapi mereka lebih menyukai istilah sekularisme. Jadi tidak hanya tahun 2021 saat ini saja. Mereka pada tahun 1817, berarti hampir 200 tahun yang lalu, ya,
Ini kan sekarang udah tahun 2021. Ternyata orang Britania Raya, George Jacob Halyoko, ini orangnya, ya dia sebagai pencetus sekularisme, pencetus orang yang mencetuskan agama itu tidak boleh menjadikan dasar negara, atau agama itu tidak boleh menjadi mengatur masalah politik atau masalah dunia. Ya, inilah sebetulnya ya pemahaman yang keliru. Ya, kita harus luruskan. Rasulullah SAW itu ya turun ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Ya, nah tetapi pada saat beliau turun, Rasulullah SAW turun, tidak hanya akhlak yang beliau tampilkan, tapi juga tatanan kehidupan Islam dengan ayat ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Sehingga tatanan kehidupan itu ya harus kafah, harus sempurna dengan ukubatnya, dengan muamalahnya dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang berzina, ya dihukum dengan hukum dari Allah. Itulah ya Islam. Tapi kalau sekularisme, hukum yang ada saat ini bukan hukum yang diatur oleh negara, tetapi oleh aturan yang dibuat oleh Belanda. Sedangkan kita sudah bebas, sudah merdeka dari Belanda, tapi aturannya itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah yang kemudian disebut dengan ide sekularisme. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari Mas Pariono itu, bagaimana boleh menggunakan celana cingkrang, boleh menggunakan, boleh sholat, boleh puasa dan sebagainya, tapi jangan merubah aturan hidup ini dengan aturan Islam. Nah itu yang kemudian keliru, itu yang kemudian ya menjadikan orang yang seperti itu adalah orang yang pemikirannya sekuler. Seharusnya dalam dirinya itu ada keinginan untuk merubah, minimal ada keinginan. Keinginan dalam hatinya itu, ya Allah, kehidupan kita saat ini tidak diatur dengan Islam, ya Allah. Ya, padahal kami menginginkan Islam ini sebagai aturan hidup kita. Maka orang-orang seperti ini dia akan berjuang bagaimana caranya supaya dirinya dan keluarganya, masyarakat dan negaranya, dan politik pemerintahan ini diatur oleh Islam. Karena al-Islam itu, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang boleh tinggi daripada Islam. Ya, jadi kalau kita mengambil pemahaman dari George Jacob Halyoko, mereka memang seperti itu. Makanya ide sekularisme liberalisme ini dijaga oleh orang-orang Barat, oleh Amerika, oleh Cina, oleh orang-orang yang adanya paham komunis, adanya paham kapitalis, sehingga negara ini tetap menjaga agama ini supaya tidak diterapkan. Model khususnya adalah Islam. Ya begitu juga di internal kalangan di Indonesia juga ya muncul namanya Rasjidi. Beliau mengatakan bahwa sekularisme itu juga adalah memisahkan agama dari kehidupan. Begitu juga dari Harvey Cox, ya pendeta. Mereka senang kalau Tuhan itu hadir di dunia sekuler gitu. Ya. Kenapa? Ya karena mereka ya tidak memiliki aturan agama Kristen ini. Tidak ada ekonomi ekonomi Protestan, ekonomi Katolik tidak ada. Ya. Tapi kalau ekonomi Islam ada. Kenapa ada Baitul Mal dalam Islam? Kenapa ada Baitul Mal dalam Islam? Ya karena memang Islam mengatur. Kenapa dalam Islam ada istilah rujuk, talak, cerai dalam keluarga? Ya karena Islam mengatur begitu. Coba kalau Islam hanya mengatur ibadah sholat, pada saat ada orang yang yang mau cerai, ini gimana cerainya? Kemana cerainya? Itu udah cerai apa belum? Begitu ya. Nah, hal seperti itu kan harus dipahamkan. Ternyata Islam juga mengatur masalah kehidupan keluarga. Begitu. Jadi Islam itu kafah begitu. Jadi kalau hanya disempitkan Islam itu dengan tidak boleh umat, ya berarti itu keliru. Berarti dia sudah memiliki pemahaman sekulerisme secara tidak langsung. Begitu. Nah, termasuk juga ini salah satu lulusan dari Gontor, Syamsuddin Arif, beliau mengatakan, bagi saya sekularisme itu adalah paham di mana agama atau lembaga ya atau agama
atau yang bersifat metafisik atau tidak dapat ikut campur dalam urusan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi termasuk juga negara itu tidak ikut campur dalam urusan ibadah. Coba, tidak berurusan keyakinan suatu agama. Ya, betul juga sebaliknya begitu. Nah, inilah yang kemudian dijadikan sebagai ya udah sekarang mah Pancasila. Ternyata kan Pancasila tidak ada ekonomi Pancasila. Tidak ada hukum buatan Pancasila. Jadi Pancasila itu ya falsafah saja gitu ya. Jadi mohon kita pahami ya, masalah-masalah sekularisme ini memang masalah sensitif. Tetapi kita harus ungkap ke tengah-tengah umat bahwa kehidupan kita itu yang kita inginkan adalah kehidupan yang Islam. Ya, bukan kehidupan yang lain yang terjadi saat ini. Kehidupan yang itu merupakan contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, kan tidak pernah Rasulullah itu sok sholat, maaf ya, tapi sok boleh kehidupannya itu mencuri begitu ya. Kan tidak pernah ya Kang Deden ya. Iya, betul. Sok boleh sholat tapi boleh berzina begitu ya, pelacuran. Kan tidak ada. Ya. Hal-hal yang seperti itu kan bertentangan dengan Islam. Begitu. Begitu Kang Deden, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Mariono. Ya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian kepada saudara Prayono Faid sebagai penanya. Semoga jawaban dari Ustadz bisa mencerahkan. Baik Ustadz, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir dari channel YouTube dari saudara Saiful Aziz. Akan saya sebutkan pertanyaannya. Afwan Ustadz mau tanya, kalau di sekolah ada seorang murid misalnya berperilaku tidak baik kepada gurunya, apakah itu pengaruh dari sekularisme? Seperti apa penyebab anak bisa seperti itu? Syukran katanya. Demikian Ustaz, bisa disimak? Ya. Iya, baik. Baik. Adam. Kang Deden. Seorang anak yang tidak baik kepada gurunya ya? Iya, betul. Betul. Ini banyak faktor. Pertama, bisa jadi karena ketidaktahuan dari anak tersebut, Kang Deden. Ketidaktahuan bagaimana dia harus memiliki adab kepada gurunya. Padahal adab itu kan dibahas dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, dibahas dalam kitab Tazkiratus Sami, tapi mereka tidak tersampaikan kepada anak ini, gitu, terhadap anak didik ini. Ya. Nah, kalau misalkan mereka ada di pesantren, mereka ada di sekolah, maka memang seharusnya itu mereka belajar tentang kitab Ta'lim wa Ta'lim, adab terhadap guru, adab terhadap ulama, adab terhadap ustadz, gitu ya. Berarti yang pertama bisa jadi faktor ketidaktahuan. Jadi mohon maaf ya, ini jangan langsung ujung-ujung sekuler begitu ya. Ini ujung-ujung Ustaz berarti ini anaknya anak sekuler gitu. Ya kalau ada anak sekuler saya baru dengar gitu ya. Tapi kalau anak yang lahir dari hubungan tidak Islami ya, hubungan tidak lewat pernikahan, mungkin anak haram jadah saya pernah dengar. Ya. Ya, tapi kalau anak sekuler rasanya sih tidak ya. Jadi yang pertama pastikan dulu apakah mereka paham tidak tentang adab terhadap guru. Maka memang ya ini pengajaran-pengajaran online seperti ini ada yang hilang Kang Deden. Yang hilang itu apa coba? Adab. Tidak terbentuknya adab akhlak yang baik. Begitu. Ya. Nah berarti satu ya jelaskan dulu tentang adab mereka terhadap guru. Nah, yang kedua, ketika mereka sudah tahu dan sudah paham, bentuk adab itu dalam bentuk perkara-perkara yang contohnya kecil begitu. Contoh, misalkan mereka diberikan amanah, ya, baik dalam keluarga ataupun di dalam sekolah kan boleh nih mereka diberikan amanah. Nah, ketika mereka tidak bisa amanah, adabnya mereka komunikasi terhadap gurunya dan sebagainya itu kan akan muncul tindakan yang lain. Jadi harus diuji anak itu. Nah, baru setelah itu kita lihat apakah betul anak ini tidak memiliki adab karena ada faktor yang lain, ada pengaruh yang lain. Begitu. Oh, ternyata anak ini terpengaruh dari
di anak-anak yang lain, ternyata anak-anak yang lain itu memiliki sebuah pemikiran, yang penting mah orang bisa sholat, bisa puasa, ya. Termasuk kayak tadi, keluar pondok kan nggak usah pakai jilbab. Begitu kan. Berarti ada faktor lain yang masuk ke dalam pemikiran anak-anak didik kita. Nah, berarti ada paham yang masuk ke dalam anak-anak didik kita. Berarti ini anak itu sudah masuk paham sekularisme liberal. Gitu. Berusaha untuk memisahkan agama itu dari kehidupan. Begitu Kang Deden. Jadi lihat dulu ya, adab itu munculnya karena apa? Apa karena tidak paham, tidak tahu ilmunya, atau karena dia sudah paham, tetapi dia tidak mau memiliki adab yang baik. Ya, ya baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan saudara lagi, semoga berkenan. Alhamdulillah Ustaz, sekarang sudah menunjukkan pukul 17.22. Ya. Mungkin Ustaz bisa menyimpulkan untuk bahasan pada sore ini sebelum kita tutup. Ya. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, ya mohon maaf ya dengan keterbatasan kita pada sore hari ini, karena di sini juga cukup hujan, cukup lebat ya. Ya mudah-mudahan Allah menjaga kita, Allah menjaga para pemirsa yang dimuliakan Allah, dan juga menjaga umat Islam dan orang-orang beriman. Kesimpulannya bahwa menjaga keluarga itu dari paham sekularisme memang tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Kan tidak mudah dengan tidak bisa itu beda. Harus muncul keinginan dulu yang kuat ya dalam diri kita bahwa kita menginginkan keluarga ini keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang hidup dengan amal soleh yang baik ya, dengan ahsanul amal, dengan amal yang terbaik. Maka pahamilah Islam dengan utuh, dengan kafah, dengan menyeluruh bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna ya. Bukan Islam itu hanya mengatur aspek ibadah ritual atau ibadah saja, tetapi Islam tidak mengatur aspek yang lain. Gitu. Itu kita harus pahami itu dulu. Walaupun kondisi saat ini tadi sudah saya sebutkan, bahwa Islam ini tidak mengatur kehidupan negara kita, kehidupan tatanan politik kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan masyarakat kita, kehidupan keluarga kita. Tapi kita harus tarik itu ke dalam diri kita bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita dari sejak kita bangun tidur, sejak kita hal yang terkecil memakai sendal ya, dari dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, kita dengan masalah-masalah keluarga, masalah masyarakat. Ternyata kaum muslimin saat ini ya memisahkan agama Islam dengan kehidupan saat ini, maka dia sudah terkena virus sekularisme. Nah, bahaya sekularisme itulah yang kemudian dikeluarkan, disampaikan kepada para pemikir-pemikir sekuler. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, jagalah keluarga kita, jagalah pemikiran diri kita dan keluarga kita dengan irtifa'ul fikr, dengan bangkitnya pemikiran, dengan naiknya taraf berpikir kita, yaitu dengan Islam. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari saya secara pribadi. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa saya, dan juga menghapus dosa antum semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang diberikan oleh Allah, statement closing dari Ustadz Sandi Wardiman yang barusan itu menjadi penutup akhir acara kajian kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan dan Allah jaga keluarga kita dari segala pemikiran-pemikiran yang merusak akidah kita, dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Insyaallah kajian ini akan kembali kita adakan 2 pekan yang akan datang. Semoga Allah masih memberikan kita kesempatan umur. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Kita tutup kajian sore ini dengan doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.